Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih para pemirsa di rumah yang sudah setia bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Bersama saya Gusti Muhammad Hermawan, seperti biasa kita menghadirkan para narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin yang insya Allah kita membahas seputar kajian-kajian Islami dengan berbagai tema. Dan pada hari ini kita sudah bergabung bersama, ya ini ada Bapak Dr. Haji Mujahid MA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya wabarakatuh. Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita masih di bulan November, di mana di bulan November ini sendiri, tepat pada tanggal 10 November kemarin, kita memperingati Hari Pahlawan, yang tentunya juga menjadi bagian dari tema kita pada hari ini, yakni memaknai Hari Pahlawan. Nah, sejauh mana tema ini menjadi bahasan kita? Boleh disampaikan terkait pembukanya hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Para pemirsa Bila TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang disampaikan oleh Bapak Gusti tadi, jadi kita di bulan November ini masih barusan ya, baru mengingat atau baru merayakan 10 November atau Hari Pahlawan. Nah, ketika kita merayakan Hari Pahlawan ini di 10 November kemarin, itu tidak lepas dari pemicu sebelumnya. Jadi ternyata peristiwa besar yang terjadi di 10 November di Kota Surabaya ini ternyata itu berkaitan dengan tanggal 22 Oktober yang kemarin juga telah dirayakan, yaitu dengan nama Hari Santri. Nah, dari situ di dalam Hari Santri itu kita mengenal ada namanya resolusi jihad. Nah, resolusi jihad ini dikomandani atau dikomandoi oleh Kiai Hasyim Asy'ari, yang diantara isi dalam resolusi jihad itu adalah disebutkan di situ mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Nah, sehingga dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini dengan resolusi ini, akhirnya masyarakat di seputar atau di sekitar Surabaya, bahkan disebutkan di situ sekitar 90-an kilometer dalam radius di Surabaya, itu ada hukum wajib untuk mempertahankan, ya, yaitu akhirnya daerah seputar itu seperti Surabaya, Madura gitu ya, terus Mojokerto, terus Jombang, bahkan disebutkan dalam beberapa kutipan itu bahkan sampai ke dari kota Cirebon. Mereka datang untuk melawan penjajah waktu itu, yaitu tentara Inggris, yang mendompleng di belakangnya kan nanti tentara Belanda. Nah, dari ini yang perlu kita maknai, yang pertama bahwasanya dalam kemerdekaan atau dalam mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini ada peran besar dari para santri terhadap kemerdekaan ini. Terus yang kedua yang perlu dipahami juga adalah bahwasanya dengan dikomandoi oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini, kemerdekaan Indonesia ini di dalamnya ada peran besar dari para ulama. Jadi kita tidak bisa menafikan dari para ulama, sehingga dengan jasa-jasa mereka maka Indonesia sampai sekarang itu tetap tegak. Bahkan ada yang mengatakan kalau seandainya tidak ada resolusi jihad, maka kemerdekaan Indonesia yang baru saja dicapai atau negara Indonesia sekarang mungkin tidak ada. Jadi itu saya kira yang pertama yang perlu kita pahami, bahwasanya dalam peristiwa 10 November itu ada kaitannya dengan peristiwa 22 Oktober, yaitu yang dikenal dengan Hari Santri, yang isinya ada resolusi jihad. Dan itu yang mungkin seringkali kurang banyak diinformasikan dan disosialisasikan kepada anak-anak didik kita, karena terkadang anak didik kita kan taunya, atau kita mungkin waktu kecilnya taunya
hari apa diperingati sebagai hari apa Iya. begitu. Nah, dengan kondisi seperti itu akan ada historis yang menjadi latar belakang penjelasan yang mungkin semakin menarik ketika kita ketahui. Kita tahu bahwa Indonesia dijajah dengan beragam suku atau beragam negara yang ingin menguasai, terutama terkait dengan SDA dan SDM-nya begitu. Betul, betul, betul. Nah, dengan kondisi seperti itu, begitu banyak hal-hal yang istilahnya membuat cerita-cerita di balik sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Salah satunya terkait dengan rasa cinta tanah air, rasa membela dan lain sebagainya. Hari ini kan memang kita peringati 17 Agustus 1945 yang setiap tahunnya terus bertambah dalam segi usia. Namun sejauh mana sebenarnya Pak kita memaknai dan merefleksikan terkait dengan Hari Pahlawan yang mungkin sebagai tema kita hari ini untuk bisa dijadikan sebagai salah satu pionir dalam bersikap, karena kadang pahlawan yang dianggap adalah pahlawan yang berjuang di era peperangan, tapi hari ini kan posisinya kita sudah dalam kondisi di mana merdeka begitu. Hal apa yang mungkin bisa kita lakukan di dalam konteks yang kemerdekaan ini tapi kita juga masih tetap berjuang sebagai warga negara Indonesia? Artinya posisi kita sekarang mengisi. Kalau dulu ketika para pejuang atau para pahlawan kita, mereka dengan segala pengorbanan, mengorbankan nyawa, mengorbankan harta, tenaga, dan lain-lainnya untuk tegaknya negara kita, merdekanya negara kita, maka sebenarnya di kita pun, di generasi kita pun tidak kalah beratnya. Biasanya kan ada ungkapan mempertahankan itu jauh lebih sulit dibandingkan meraihnya. Nah, yang sekarang itu terasa maknanya atau perkataan itu ternyata memang sudah mulai mengena gitu ya. Jadi mempertahankan itu memang agak susah sekarang. Sehingga untuk mempertahankan ini, kalau musuh kita sekarang kan bukan lagi para penjajah yang secara berhadapan gitu ya, Dengan mereka senjata, senjata. Tetapi ternyata sekarang istilahnya ada semacam proxy war gitu ya, atau ya perang di dunia internet. Yang kita lihat misalnya banyak sekali sekarang pengaruh-pengaruh yang berasal dari negara-negara asing, pengaruh-pengaruh yang itu merusak mental warga kita. Nah, sehingga dalam hal ini para generasi, khususnya generasi muda atau kita semua, kita mengisi kemerdekaan ini dengan posisi masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing. Misalnya kalau saya sebagai dosen di UIN Antasari, maka tugas saya sebagai seorang dosen itu adalah mentransformasikan pengetahuan kepada mahasiswa agar dengan transformasi ilmu pengetahuan ini itu bisa ikut dalam mencerdaskan anak bangsa. Dengan cerdasnya anak bangsa, maka negara ini akan terus utuh dan kuat. Itu diantaranya untuk kalau misalnya saya sebagai seorang dosen. Nah, banyak hal juga seperti mungkin pelajar gitu ya. Pelajar, ya mereka juga status sebagai seorang pelajar. Jadi mereka belajar dengan sungguh-sungguh, ketika disuruh masuk, ya kan? Nah, dengan itu mereka bisa menjadi generasi-generasi yang pintar, dan yang akan datang mereka lah yang akan menjadi pemimpin. Istilahnya kan kalau dalam istilah Arab itu kan ada syubbanul yaum rijalul ghad. Jadi pemuda sekarang itu nanti akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Dan kemudian itu yang kemudian juga hari ini kita dapati bahwa apa yang kemudian juga hari ini kita hadapi bukan hanya kepada para tentara yang menjajah kita secara langsung dengan berbagai metode peperangan gitu Pak ya, tapi betul-betul kita menghadapi terkait dengan akulturasi, lalu kemudian juga hal-hal yang sifatnya mungkin secara tidak sengaja atau tidak sadar kita istilahnya mulai terbawa dengan arus globalisasi dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas terkait dengan kondisi memaknai Hari Pahlawan di mana kita juga sebagai warga negara ini mulai mengalami akan krisis terkait dengan cinta akan sesama, peduli akan sesama, dan saling bergotong royong yang hari ini perlu tampaknya kembali digiatkan. Sejauh mana hal tersebut dapat diupayakan? Kita nanti akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Terkait dengan Hari Pahlawan, seringkali kita maknai hanya begitu saja sebagai sebuah peringatan yang mungkin kita patut selebrasi dalam bentuk ucapan di status, dalam bentuk ucapan-ucapan yang mungkin kita buat dalam sosial media kita sebagai bentuk peringatan untuk mereka yang telah berjuang dan istilahnya berani tumpah darah untuk membela tanah air kita. NKRI yang menjadi penguat di antara kita semua. Namun di tengah kondisi di mana cinta tanah air, bela tanah air, sesama kita pun juga masih belum istilahnya bisa dikategorikan sebagai rukun dan damai yang betul-betul ideal sesuai dengan harapan. Masih banyak kenakalan remaja yang hari ini kita hadapi, masih banyak tingkat kriminalitas yang semakin meningkat, masih banyak hal-hal yang mungkin sejauh ini kita hadapi yang mungkin itu terjadi juga di berbagai belahan dunia. Betul. Nah, namun dengan kondisi seperti itu, Pak, apa yang bisa kita lakukan untuk merefleksikan terkait dengan perjuangan para pahlawan dulu agar mungkin bisa diterapkan pada masa-masa hari ini? Ya, kaitannya dengan refleksi dari para pahlawan dulu, termasuk kita refleksikan dengan diri kita. Jadi dalam mempertahankan kemerdekaan negara kita ini, maka yang dituntut adalah masing-masing individu. Jadi kita tidak misalnya mengharapkan orang, tapi itu mulai dari diri masing-masing. Ibda binafsik. Jadi mulai dari diri masing-masing. Jadi jangan nanti menunggu orang. Nah, maksud saya dalam membela tanah air ini atau mempertahankan kemerdekaan ini, artinya masing-masing individu itu punya peran masing-masing. Nah, yang sekarang memang banyak godaan, banyak sekali tantangan terhadap kemerdekaan kita ini dalam mempertahankannya. Misalnya kalau di dunia medsos itu ya, di dalam dunia medsos itu seringkali ada ujaran-ujaran kebencian, ada fitnah, yang itu akhirnya kan menimbulkan ada kebencian antar sesama, terkadang bahkan menimbulkan adanya pertikaian, pertengkaran. Nah, dengan itu seharusnya kita sebagai warga negara jadilah warga negara yang baik, khususnya dalam bermedsos misalkan. Jadi jangan sampai misalnya menyebarkan yang hoax atau menyebarkan sesuatu yang bisa itu menjadi pertengkaran. Nah, itu sebenarnya yang bermula dari sesuatu yang kecil, tapi kadang dari satu yang kecil itu bisa menyebabkan yang besar. Jadi hal yang sebenarnya paling basic itu yang seringkali diabaikan oleh sebagian dari kita. Padahal walaupun kita tahu bahwa sudah ada undang-undangnya ketika misalnya sudah melakukan kondisi yang di luar dari batas ketentuan yang sudah diberlakukan. Kalau bicara mengenai pahlawan, Pak, pahlawan di tanah Banjar itu juga memiliki kontribusi dan perannya. Betul. Kemudian di tanah Jawa, di tanah Sumatera, Sulawesi, Papua, ini kan memiliki peran masing-masing dan tidak lepas dari kaitannya para ulama. Pada zaman Rasulullah juga dalam posisi mana berperang dalam tanda petik melawan jahiliyah. Nah, dengan kondisi seperti ini, apa yang bisa kita tarik dari pembelajaran hal tersebut agar mungkin semakin menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air? Nah, salah satunya yang kami lakukan kan kalau di UIN, yang paling mendasar, UIN kami kan dinamakan dengan Antasari. Yang kita mengenal beliau adalah salah satu pahlawan yang berasal dari tanah Banjar. Nah, dengan penamaan UIN dengan nama beliau ini, UIN Antasari, kita ingin menumbuhkan bagaimana semangat Pangeran Antasari yang mempertahankan atau berjuang untuk melawan penjajah. Sehingga nilai-nilai kepahlawan, nilai-nilai kejuangan yang dimiliki oleh Pangeran Antasari itu bisa diikuti, diteladani oleh mahasiswa. Nah, itu yang kalau di Antasari ya. Terus banyak hal misalnya yang perlu kita ikuti, termasuk juga misalnya dalam perjuangan itu kan, dalam Hari Pahlawan itu ya pasti banyak nilai-nilai yang mereka wariskan. Misalnya ketika ingin menginginkan sesuatu itu perlu pengorbanan. Jadi tidak ada sesuatu yang instan. Jadi sesuatu yang besar, sesuatu yang akan kita dapatkan yang itu nanti besar, itu pasti butuh pengorbanan. Nah, itu yang sekarang
mulai hilang ya. Hmm. Jadi generasi-generasi muda kita itu maunya instan. Jadi kita ingin bahagia dia mau instan. Terus ketika ingin kerja maunya langsung yang Besar. besar, gaji besar dengan pekerjaan yang sudah ya besar juga, misalnya mapan. Oke. Padahal kan itu perlu pengorbanan dan ini yang seharusnya kita wariskan dari para pahlawan kita. Oke, jadi dengan kondisi seperti itu, para generasi Z juga, para generasi milenial atau siapapun yang kemudian juga memiliki pemikiran atau perspektif seperti itu, ini memerlukan lingkungan yang tepat ya Pak ya, untuk Iya. saling mengingatkan. Atau kemudian juga bagi orang tua yang memiliki anaknya, bisa terus menggaungkan terkait dengan pola pendidikan yang bisa diimplikasikan terhadap sikap dan perilakunya sehari-hari. Kalau kita bicara mengenai Tanah Banjar ini sendiri kan istilahnya dengan kondisi di mana Pangeran Antasari dengan moto wajah sampai kaputing Ya. yang seringkali digaungkan istilahnya, bahkan menjadi Haram Manyarah wajah sampai kaputing ini istilahnya menjadi moto dan slogan untuk daerah kita tercinta Provinsi Kalimantan Selatan. Hal apa yang bisa kita pelajari dan petik Pak dari logo itu istilahnya kalau kita memaknai dengan konteks Hari Pahlawan? Ya, artinya dengan slogan yang kita kenal ya, yang didengungkan oleh Pangeran Antasari itu wajah sampai kaputing, itu artinya kan wajah itu kan besi ya, sampai kaputing sampai ke ujung. Jadi kita betul-betul punya mental, punya semangat yang kuat dalam, kalau dalam di zaman Pangeran Antasari itu kan ketika melawan Belanda itu ya dari awal kita ingin membela ya kita bela sampai akhir. Oke. Nah, itu wajah sampai kaputing. Termasuk juga ya dalam, kalau kita refleksikan dengan yang kita sekarang, jadi ketika kita ingin mencapai sesuatu, maka ya kita seperti wajah sampai kaputing itu. Jadi jangan kendor di tengah atau nanti kendor di akhir. Jadi betul-betul semangatnya keras untuk mencapai sesuatu. Oke, dan itu yang menjadi pembelajaran dalam perspektif agama manapun ini Pak ya, terutama dalam agama Islam. Kalau kita melihat dari semangat yang diajarkan oleh Rasulullah sendiri, sejauh mana sebenarnya mungkin ini berhubungan atau memiliki relasi Pak terkait semangat juang kita untuk hidup? Ya. Jadi kalau di dalam Islam itu kan ada istilahnya ada 5 dasar ya. Jadi al-mabadi al-khamsah, yaitu namanya ada hifzun nafs. Jadi memelihara jiwa. Jadi ketika kita berjuang khususnya dalam mempertahankan negara Republik Indonesia ini, itu sebenarnya bagian bagaimana supaya kita ini bisa hidup dengan tenang, bisa hidup dengan baik, bisa hidup dengan sehat. Ya. Nah itu bisa kita capai kalau kita merdeka. Nah, kita dapat bayangkan atau kita dapat lihat di negara-negara yang sekarang bertikai sedang perang. Nah, mereka kan tidak bisa tenang, tidak bisa aman. Nah, padahal di antara yang mendasar dalam Islam itu adalah hifdzun nafas. Jadi memelihara jiwa. Nah, ketika jiwa kita tenang, diri kita itu sehat, kuat, dan itu kan nanti akan berimplikasi bagaimana kita misalnya bisa beribadah dengan baik, bisa berkontribusi dalam pembangunan. Nah, itu sebenarnya yang dalam agama betul-betul ditekankan untuk salah satunya tadi memelihara diri kita. Oke, jadi tentu itu yang menjadi langkah paling dasar hifdzun nafs yang menjadi langkah awal untuk ketika kita misalnya membentengi diri gitu Pak ya dari berbagai globalisasi dan hal-hal yang mungkin dianggap rasa negatif hari ini. Kalau bicara mengenai peranan di dalam sebuah sekolahan atau di dalam sebuah institusi pendidikan Pak, sejauh mana sebenarnya rasa cinta tanah air ini sendiri ditanamkan sejauh ini? Kalau di UIN Antasari ya, kalau di kampus itu alhamdulillah kan kalau dari pemerintah, dari Kementerian Agama itu betul-betul didengungkan. Misalnya ada program seperti moderasi beragama. Yang kedua ada mata kuliah misalnya seperti kewarganegaraan. Terus ada mata kuliah misalnya Pancasila. Nah, isi atau muatan kurikulum yang dari mata kuliah seperti Pancasila atau kewarganegaraan itu di dalamnya yang memuat bagaimana kita mencintai tanah air dan bagaimana kita bisa mempertahankan tanah air yang kita cintai ini. Dan notabene basicnya juga didapat ketika semasa sekolah gitu Pak ya. Iya.
di SD, di SMP, di SMA juga menjadi mata pelajaran istilahnya Betul. yang menjadi paling dasar untuk diajarkan, dan diharapkan itu bisa berimplikasi terhadap wawasan dan rasa cinta bagi para anak muda untuk bisa terus belajar lebih giat lagi. Nah, kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Di dalam sebuah kehidupan beragama, tentu yang menjadi fokus kita terutama ketika kita beragama adalah peribadahan. Seringkali peribadahan yang diperspektifkan di dalam diri kita adalah mahdhah dan ghair mahdhah, yang istilahnya berbentuk dalam bentuk ritual, berdoa, sholat, dan lain sebagainya. Namun ada hal-hal yang ternyata di luar dari itu semua, ya ini terkait dengan rasa cinta dan rasa memiliki, terkait dengan negara kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, istilah yang sering kali kita dengar pada saat lagi sekolah atau kemudian juga pada saat orang tua menjelaskan kepada anaknya. Banyak anak muda hari ini yang ingin sekali sukses di negara orang, yang kemudian ketika sudah selesai sekolah tidak mau balik ke Indonesia untuk membangun kembali negeri ini, tapi dengan berbagai alasan, dan banyak juga yang istilahnya kembali betul-betul untuk membangun negeri ini. Nah, perspektif seperti apa sebenarnya mungkin harus diluruskan agar rasa cinta ini tetap ada, sekalipun juga begitu banyak kelemahan yang mungkin dimiliki oleh Indonesia dari berbagai sektornya. Ya, kalau bicara itu memang kita mungkin secara manusia bisa memahami alasan mereka gitu ya. Ketika ternyata berkarir di luar negara kita, memang kalau dari segi penghasilan memang lebih dibandingkan di Indonesia, dan itulah mungkin diantara kekurangan kita ya. Tetapi itulah sebenarnya kalau kita refleksi dengan kepahlawanan, nilai-nilai kepahlawanan, ada nilai pengorbanan. Oke, memang di negara lain kita mendapatkan penghasilan yang jauh dibandingkan di negara kita, tetapi kalau kita mengikuti merefleksikan apa yang telah diberikan oleh para pahlawan kita, mereka bukan hanya berkorban harta kan, tapi juga berkorban jiwa untuk majunya atau merdekanya negara kita. Seharusnya itu juga menjadi teladan ya bagi mereka-mereka yang di sana untuk misalnya berkarir di Indonesia. Tapi itu memang juga menjadi refleksi juga bagi pemerintah kita, misalnya bagaimana orang-orang yang berada di luar itu bisa kembali dan membangun itu, dan mungkin difasilitasi diantaranya gitu ya. Tapi saya teringat dengan cerita ayah saya, ada salah seorang dosen di UIN Antasari itu dulu ya waktu YIN, saya lupa dosen pertama kali dulu di YIN. Beliau padahal itu ditawari untuk menjadi dosen di Jogja. Nah, waktu itu kan IAIN Jogja itu yang termasuk paling pertama dan paling hebat, bahkan sampai sekarang gitu ya. Kalau IAIN Antasari ini kan apalah dibandingkan IAIN Jogja dulu. Tapi apa yang beliau katakan, saya ingin membangun benua saya. Nah, yang seperti ini sebenarnya itu jauh dibandingkan dengan, ya memang beliau akan mendapatkan sesuatu yang dari segi materi lebih kan, terus dari segi status itu jauh lebih dibandingkan, tetapi ada nilai yang itu tidak didapatkan di banyak orang. Nah, ketika ke benua kan beliau bisa membangun, ya memang banyak hal yang mungkin tidak didapatkan, tapi itulah saya kira yang kita bisa meneladani sifat atau nilai-nilai yang diberikan oleh para pahlawan kita. Dan pahlawan yang dimaksud bukan hanya sekali lagi yang berjuang pada saat masa peperangan yang terjadi gitu ya, tapi dengan berbagai profesi dan posisi hari ini itu bisa menjadi pejuang untuk bisa mencerdaskan anak bangsa, atau kemudian juga bisa menggerakkan dan menggeliatkan ekonomi bagi para pengusaha dan lain sebagainya, untuk bisa terus menjaga jalur roda ini sendiri agar Indonesia tetap lebih maju. Kalau bicara mengenai Hari Pahlawan ini sendiri, seringkali diperingati dengan beragam atribut-atribusi yang dipakai pada saat misalnya di sekolahan mereka diminta untuk memakai pakaian-pakaian adat daerah,
lalu kemudian juga di berbagai kesempatan tertentu mereka diminta untuk bersikap layaknya para pahlawan atau kemudian juga berpakaian layaknya para pahlawan. Sejauh mana sebenarnya ini menjadi kunci Pak untuk istilahnya bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan mengenal dan menggunakan atribusi-atribusi tersebut. Oke, memang kalau dalam peringatan hari besar di negara kita ya, termasuk Hari Pahlawan, di sekolah-sekolah itu memang pihak sekolah biasanya kan menganjurkan para muridnya untuk memakai pakaian nasional dari banyak daerah, dari beberapa provinsi sekarang 38 ya. Nah itu kan mereka memakai itu. Nah salah satu tujuannya sebenarnya kalau memang untuk berjuang seperti pahlawan belum kan. Jadi paling tidak kita mengenal betapa kayanya budaya kita. Budaya Indonesia yang itu terdiri dari banyak bahasa, banyak suku, dan itu sebenarnya harus dikenalkan. Nah, itu menjadi sesuatu yang relevan sekarang di anak muda kita, itu juga sekarang kan digempur oleh budaya yang dari luar. Dan bahkan mereka merasa bangga kalau mereka ikut dengan budaya orang, padahal sebenarnya kita juga punya budaya yang luar biasa. Masing-masing suku itu kan punya budaya. Nah, itu sebenarnya itu bagian dari cara kita untuk merayakan atau mempertahankan kemerdekaan termasuk dari jalur budaya. Oke, jadi salah satunya dengan menyemarakan Hari Pahlawan dengan menggunakan pakaian-pakaian atribusi seperti itu gitu Pak ya. Ya karena sekarang kan di anak muda itu ya mohon maaf itu kan ada semacam cosplay kayak itu ya. Jadi pakaian-pakaian yang berasal dari luar. Itu kan pada dasarnya dalam tanda kutip itu ada semacam penjajahan dari segi budaya. Kalau dulu kita dijajah secara fisik, nah sekarang kita sudah mulai dijajah lewat budaya pakaian. Padahal kita juga punya banyak pakaian yang di daerah yang itu seharusnya kita sadari kita punya kekayaan dan itu harus kita pertahankan. Oke, jadi dengan kondisi seperti itu, walaupun di tengah gempuran akulturasi yang terjadi di negara kita, tentu kita harus tetap mempertahankan terkait dengan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, identitas ini seringkali menjadi hal yang patut dipertanyakan, Pak. Karena istilahnya mereka tinggal di warga negara Indonesia, tapi seringkali juga kecintaan tersebut tidak direfleksikan dalam sikap tertentu. Misalnya menebang pohon yang untuk dalam skala besar, atau misalnya bertingkah yang memang di luar dari hal-hal yang seperti beberapa waktu belakangan di Banjarmasin terjadi gangster dan lain sebagainya. Ini kan cukup meresahkan bagi sebagian warga lainnya. Nah, dengan kondisi seperti itu, hal apa sebenarnya yang mungkin bisa menjadi benteng untuk kita semua sebagai orang tua, sebagai tenaga pendidik untuk memberikan arahan agar anak-anak kita, anak-anak muda saat ini tidak terjerumus dengan hal-hal yang mungkin bahkan berbanding terbalik dengan pahlawan yang dulu lakukan. Ya kalau sekali lagi kalau balik kami di UIN Antasari itu ya, jadi di antara cara kami membentengi itu adalah yang pertama kami biasanya memberikan bekal-bekal keagamaan, bekal-bekal keagamaan kepada mereka sehingga dengan bekal-bekal keagamaan ini kan akan muncul dalam diri mereka sifat-sifat yang positif, yang baik, akhlak yang baik. Nah dengan akhlak yang baik ini nanti akan bisa membedakan mana yang seharusnya dikerjakan dan mana seharusnya yang tidak. Nah dengan ini kan nanti itu bisa membentengi mereka. Masuk tadi kalau dibilang kita memang mengkhawatirkan juga ya kenakalan remaja yang baru muncul di Banjarmasin ya, mungkin kalau di kota-kota besar yang lainnya sudah banyak gitu ya. Nah itu ya salah satu bentengnya memang modal agama yang diberikan kepada mereka. Yang kedua adalah memang pengawasan orang tua, pengawasan orang tua dan pengawasan masyarakat. Nah sekarang ini kan cenderung kadang kita sudah mulai abai, mulai abai dengan anak-anak muda yang nongkrong, tapi seharusnya kita juga harus ikut serta. Jadi kalau misalnya ada penyimpangan yang ini sudah ada mulai mengarah ke arah-arah yang negatif, ya kita cobalah berikan pemahaman, ditegurkan misalnya. Karena kalau dibiarkan itu kan lama-lama akan
Ya, seperti kemarin kan kita kaget juga. Mhm. Nah, seringkali kan anak muda memerlukan sekali afirmasi-afirmasi atau pengakuan-pengakuan dalam diri untuk bisa dikenali sebagai identitas apa yang mereka klaim gitu, Pak. Kalau di UIN Antasari sendiri mungkin sejauh mana demokrasi atau dijalankan? Seringkali kan demokrasi di sini dipersepsikan bagi sebagian masyarakat juga erat kaitannya dengan demonstrasi. Gimana kalau tanggapan Bapak seorang mahasiswa melakukan demonstrasi? Kalau kami di UIN Antasari, kami memberikan kebebasan berekspresi, ya. Memberikan kebebasan akademik bagi mereka untuk berekspresi, termasuk ketika mereka misalnya menyuarakan apa-apa yang menjadi kegelisahan mereka, menjadi sesuatu yang mungkin bagi mereka ini tidak baik, itu kami berikan ruang. Bahkan mereka itu kan kalau di mahasiswa kan ada Dewan Eksekutif Mahasiswa gitu ya. Ada Senat Mahasiswa. Nah, itu adanya lembaga ini, ada organisasi mahasiswa ini, itu biasanya para mahasiswa lain di luar itu kalau mereka ada sesuatu yang ingin diutarakan, itu mereka mengutarakan aspirasinya ke lembaga-lembaga ini. Nah, dengan misalnya ada keluhan-keluhan lalu disampaikan kepada Senat Mahasiswa. Jadi istilahnya kalau Senat Mahasiswa, kalau sekarang DPR gitu ya. Kalau di luar itu DPR. Nah, itu kami berikan waktu khusus. Misalnya kalau mereka yang ketemu, silahkan untuk memberikan apa yang menjadi keluhan mereka. Kalau memang kita bisa selesaikan, kita selesaikan secepatnya. Tapi kalau misalnya perlu proses, ya kita perlu proses. Oke. Jadi secara terbuka proses ketika mereka ingin menyuarakan sesuatu dipersilakan asal sesuai dengan konteks dan norma-norma yang berlaku gitu Pak ya. Nah, untuk yang kaitannya tadi kalau demonstrasi pun biasanya kami juga ya mempersilahkan saja kalau memang mereka mau demonstrasi. Seringkali karena saya juga membawahi di bidang kemahasiswaan gitu ya. Jadi alhamdulillah mahasiswa kami itu ketika mereka akan mengadakan aksi, aksi demonstrasi itu mereka masih informasi dulu, Pak, kami misalnya mau mengadakan demonstrasi, oke. Tapi kami berikan ujangan dulu, jadi pandangan arahan dulu, bagaimana ketika misalnya nanti dalam melakukan aksi, Anda cerminkanlah bagaimana seorang mahasiswa UIN. Jadi mahasiswa UIN itu kan, apalagi dengan visi UIN itu kan unggul dan berakhlak. Nah, akhlaknya itu yang perlu dijaga. Jadi UIN kalaupun demonstrasi, Anda akhlaknya harus dijaga. Jadi jangan sampai kayak misalnya di luar Banjarmasin itu ketika demo misalnya bukan seperti demo mahasiswa, itu kan tawuran dan macam-macam. Nah, itu yang kami arahkan biasanya. Dan yang tentu itu yang menjadi harapan bahwa penyuaraan aksi tidak mesti harus berujung kepada anarkisme gitu Pak ya, terkait dengan kondisi-kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Nah, kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Kita tahu bahwa Hari Pahlawan menjadi hal yang patut untuk kita peringati, kita refleksikan terkait dengan semangat juang yang dimiliki oleh para pahlawan kita, yang tidak lepas dengan hari ini yang kita nikmati, kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin betul-betul mahal harganya. Dengan kondisi di mana kita bisa menikmati beribadah dengan nyaman, kemudian juga kita melakukan aktivitas bekerja dan lain sebagainya tanpa adanya penjajahan di atas dunia ini yang kemudian juga tertuang dalam undang-undang dan lain sebagainya. Sejauh mana sebenarnya mungkin hal yang bisa kita lakukan sebagai ucapan dan ungkapan rasa terima kasih kita kepada para pahlawan, selain dalam perspektif muslim kita ziarah dan kemudian juga kita mendoakan begitu. Hal apa yang mungkin bisa kita lakukan sebagai rasa ungkapan syukur kita? Dalam istilah Bung Karno itu kan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Nah, di antara cara kita menghargai, kita menjaga apa yang telah mereka raih, mempertahankan apa yang telah mereka capai. Nah, itu sebenarnya bagian dari penghargaan kita kepada mereka. Betapa kecewanya kalau misalnya
mereka hidup ya, mereka bisa menyaksikan sesuatu yang telah mereka capai, mereka raih dengan susah payah, mengorbankan harta, tenaga, bahkan jiwa, terus kita buyarkan begitu saja, kita hilangkan begitu saja. Tentu ini ada sesuatu, kalau dalam kutip aja, penghinaan lah terhadap mereka. Jadi kalau kita betul-betul menghargai jasa para pahlawan kita, maka kita harus betul-betul menjaga negara Republik Indonesia tetap utuh, bahkan sampai ribuan tahun. Itu yang sebenarnya harus kita jaga terus-menerus. Dan yang kemudian juga menjadi tradisi hari ini, ketika misalnya ada Hari Pahlawan, pemerintah kita atau kemudian juga kita sebagai masyarakat juga mungkin ikut mendoakan gitu Pak ya, secara utuh dan secara langsung di tengah mungkin begitu banyak hal-hal yang mungkin seringkali kita anggapannya sedih ketika tokoh public figure atau artis yang meninggal dunia, tapi kita mungkin sejauh ini belum pernah merasakan rasa sedih kita kepada kehilangan para pahlawan yang gugur untuk berjuang kepada kemerdekaan Republik Indonesia. Terakhir yang mungkin ingin disampaikan dalam kesimpulan tema memaknai Hari Pahlawan kita hari ini. Oke. Jadi kesimpulan yang bisa kita simpulkan adalah bahwasanya mempertahankan sesuatu itu biasanya lebih susah dibandingkan ketika meraih. Nah, begitu juga terkait dengan kemerdekaan ini, maka tugas kita sebenarnya adalah sangat berat untuk mempertahankan ini. Nah, untuk mempertahankan ini ya kita menyesuaikan dengan posisi kita masing-masing. Ketika misalnya menjadi seorang pejabat, maka menjadilah pejabat yang amanah. Menjadi pelajar, maka menjadilah pelajar yang baik. Menjadi guru, maka menjadi guru yang baik. Dengan kita menjalankan posisi kita atau status kita dengan sebaik-baiknya, maka pada dasarnya itu juga dalam rangka mempertahankan negara kita dengan sebaik-baiknya. Oke, dan itu bentuk dari pemaknaan rasa syukur dan memaknai serta menghargai hasil keringat jasa para pahlawan kita yang sudah betul-betul berjuang untuk bisa mendapatkan kemerdekaan yang mahal sekali harganya. Dan kita patut bersyukur dengan hadirnya para pahlawan dan diperingatinya setiap tanggal 10 November 2023 beberapa waktu yang lalu. Kita bisa merefleksikannya bukan hanya dalam momen hari itu saja, tapi dalam 1 tahun atau bahkan selama proses kita bernegara sebagai warga negara untuk terus menjaga keutuhan NKRI yang harus kita patut jaga. Terima kasih Pak Mujahid tentunya atas informasi dan ilmu yang hari ini sudah kita banyak pelajari. Ini seringkali banyak diabaikan dalam pembahasan-pembahasan yang seringkali juga istilahnya hanya dipersepsikan di dalam sebuah momen tertentu saja. Tapi kita harapkan bahwa tayangan ini bisa menjadi pengingat dan reminder untuk kita semua bahwa mencintai para pahlawan itu sama dengan mencintai dengan perjuangannya, dan bisa mempertahankan perjuangannya itu pun menjadi perjuangan bagi kita untuk tetap menjaga keutuhan sebuah negara Indonesia. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan bersama dengan Pak Dr. Haji Mujahid mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.